Halo Mingki. Aduh teteh, Tehina. Antingna alus gitu. Eta gambar naon sih anting mun segitiga lancip gitu. Ay, mah biasa we anak muda skena. Ada Asik. istilah, tahu gak istilah anak muda sekarang teh? Skena. Skentot. Skena Skena total. skena total gila. Itu tuh anting teh meni lancip gitu ada maknanya enggak sih? Kenapa? Makna dari anting ini katanya mah ini apa ya? Ini mah nggak ada makna apa-apa, tapi kalau misalnya filosofinya ini kayak segitiga kan. Segitiga tuh kayak the void, itulah kayak naonnya. Kalau salah ngomong sih biasanya kan selalu disangkut pautkan. Kalau salah ngomong ya takutnya disangkut pautkan dengan konsep Freemason gitu. Kalau Illuminati, padahal mah henteu. Ini cuma gaya doang. Ngan Terus model kita we juga meserna kebalik. nemu etanya. Fashion doang ini mah. Nah, sesimpel itu aja lah teh. Bagus kan? Bagus, halus teh. Makanya. Luar biasa lancipnya. Asal mulut jangan lancip ya. Jangan tajam. Udah banyak yang tajam di luar sana. Nah. Dibahas luar nih, biasa. spill. Asik. Gak usah lah. Jangan atuh. Jadi Gak enak usah. hati gitu. Ini luar biasa nih, hari ini wardrobe-nya oke banget pakai. Nuhun teh. Ini sweater ada bunganya gitu. Kayaknya eksentrik banget deh. Selalu. Eccentric is my middle name. Oh, Aming, eksentrik dan seterusnya. Eccentric, cenah apalagi flamboyan. In between, androgyny, you name it ya. Apapun itulah yang penting maksudnya baik dan menunjukkan, merepresentasikan bahwasanya saya seorang seniman yang bergerak di genre apapun itu aja. Oke, artinya seorang seniman yang bisa dibentuk sesuai karakter. Sesuai kebutuhan. Seniman yang bisa dibentuk sesuai skenario. Kasarnya gini, lo mau jual gue beli. Asik. Yeah. Selama dibayarkan ya. Lu jual gua borong. Asik. Karena gini Ming. Ya. Kalau orang tuh ngelihat personalnya Aming gitu ya. Itu kan pasti orang akan ngelihat wardrobe. Iya, Karena benar-benar. keeksentrikan itu ya gitu. Terganggu gak sih ketika ada pada saat wardrobe-nya adalah as a man gitu ya. Terus dikomentarin tumben amat sih biasanya begini. Nah. Atau agak terganggu gak? Atau sebaliknya pada saat perform sebagai woman gitu ya. Terus tahu lah ya netizen Indonesia mulutnya itu agak terganggu gak sih? Jujur awal-awal agak riweuh ya. Keganggu enggak. Tapi riweuh kayak ngapain sih segala sesuatunya diurusin satu. Kedua udahlah kalau yang ngikutin masanya. Semua orang tahu kok ini anak berangkat dari sebuah program di mana dia berperan sebagai karakter yang beragam kan. Jadi masalahnya di mana? Toh in term of professionalism aja. Dalam konteks kerja profesional aja gitu aja. Cuma lama-lama kan kalau dengerin orang gak kelar-kelar ya. Tangan kita cuma 2. Gak bisa menutup semua mulut. Ribuan bahkan jutaan mulut di luar sana. Mending kita tutup kuping aja. Kita kan cuma 2 ya. Kuping 2 udah nyampe selesai. ya. Tapi kalau mulut orang banyak. Iya kan. Problem solve udah. Kayaknya buat quote hari ini bagus banget kalimatnya. Problem solve. Tangan kita cuma 2. Gak bisa nutup jutaan atau banyak mulut di luar sana. Fungsinya buat nutup kuping kita aja. Udah selesai. Problem solve. Udah. Luar biasa loh. Kayaknya aku harus banyak belajar nih sama Mingki gitu kan. Bisa. Tapi Kadang lagi lebih canggih. Kadang tuh aku sendiri juga gak tahan loh sama ocehan orang yang di luar yang beginilah, beginilah. Tapi memang benar. Kita gak bisa nutup mulut semua orang. Tapi kita bisa nutup telinga kita. Aku bikin quote buat hari ini. Luar biasa. And one thing for sure teh. Orang yang di luar sana yang tetap ngomongin kita. Berarti orang yang unhappy gak bahagia. Karena kalau orang pada dasarnya kalau udah bahagia. Mereka fokus akan kebahagiaannya. Dia gak ada waktu lagi buat misalnya ngomongin orang. Julidin orang. Berarti orang-orang yang bitter. Orang-orang yang pahit gitu. Luar biasa. Aku gak nyangka loh kalau pemikiran Mingki tuh sampai sedewasa itu. Apa karena terlalu banyak menderita ya? Bukan lagi. Ya atau cek Sunda modal apu. Ini gak ada yang tahu ngerti modal apa tolong terjemahkan. Kalau terjemahkan dari Sunda itu dari Sunda gitu kan. Makanya. Aduh parah. I have been through a lot aja. Tapi kan keluarga itu ada berapa? Kakak, adik misalnya. Terganggu gak sih dengan komen-komen netizen tentang Aming gitu kan? Orang tua terutama. Karena aku teh kan keluarga itu 17 bersaudara. 17 bersaudara serius Ming? Lempar kolor jadi kan. Tapi dari 17 ada 10 teh. Oh 17 jadinya 10 di diskon 7 gitu. Diskon 7.
7 rata-rata misalnya miscarriage gitu kan, keguguran, kalau enggak meninggal pas bayi. Oke. Jadi yang ada cuma 10. Kalau dia 17 aku ke anak ke-16, karena 10 berarti aku anak ke-9 gitu. Oh, kakaknya banyak ya? Banyak bisa. Sering pada komen gak sih? Komen dan komplain. Ming lu tuh cewek-cewek, cowok-cowok gitu. Iya, enggak juga sih kalau mereka tahu. Gimana ya dari kecil anaknya emang yang tadi Tata bilang flamboyan, unik, eksentrik gitu kan. Semua orang kan terlahir spesial ya. Terus kalau mau komplain ke Allah gitu ya gak sih, kenapa komplain sama gue gitu kan. Terus satu, kedua emang dari kecil tuh emang sudah suka dengan segala sesuatu yang berbau dengan seni gitu kan. Sampai akhirnya dari SD, SMP, kuliah, sampai kuliahnya juga di ITB Fakultas Seni Rupa dan Desain. Jadi emang I was born as an artis, I was born as a real artist aja. Nah karena emang keluarga udah tahu emang anak ini eksentrik, nyeni, ya udah nggak ada masalah. Dan biasanya mereka juga tahu kalau ada komentar-komentar miring. Untungnya keluarga saya keluarga yang cuek ya, dia nggak begitu didengerin. Keluarga seni juga bukan? Seni, lumayan seni juga. Antara emang cuek ya dengerin atau emang bodoting atau emang tengarti gitu ya. Jika nasa bodoting. Iya, lebih tengarti sih alhamdulillah ya. Karena emang apa ya, beberapa dari mereka emang alhamdulillah well educated gitu kan. Terus are not gitu maksudnya biasanya sederhana, jadi gak ada masalah sih. Gak pernah ada yang menyerang mental mereka, gak ada. Saking nyeninya, penderitaan pun dianggap sebagai suatu seni gitu gak? Ya karena kalau mau dibawa tragis mah tragis edan ya. Cuman kan kata orang, lu semenderita itu Ming, kuat banget. Bukan masalah kuat atau enggak, pilihannya gak banyak. Lewat atau bertahan itu aja. Luar biasa. Kuat lagi buat saya. Lewat atau bertahan. Cica. Iya kan? Iya betul. Iya kan. Kata orang bilang, gak ada yang bilang ini kuat. Cuman pilihannya ya lewat karena banyak ujian, cobaan, penderitaan. Atau yang bertahan aja. Terus saya milih bertahan aja udah. Padahal lewat pun emang udah waktunya aja gitu aja. Iya. Toh kan segala penderitaan itu kan Tuhan tuh menciptakan penderitaan, menciptakan kebahagiaan itu kan pasti ada maksudnya ya. Kita kuat atau enggak ngadepin itu semua kan. Kalau kita kuat berarti kita orang-orang pilihan. Kalau kita enggak kuat berarti kita orang-orang lemah. Betul. Bagus banget. Tepuk tangan buat diri saya. Di balik sosok Aming yang eksentrik dan flamboyan ini. Flamboyan. Beberapa dekade. Beberapa waktu kan aku pernah nonton ya. Di satu ya sosmed, namanya sosial media kan gila ya. Tayangan podcast lah ya. Iya gitu kan. Penderitaan seorang Aming dilecehkan oleh kerabat sendiri. Iya. Dari kecil sampai kuliah. Iya. Temen Lilanya dilecehkan teh kuat gitu. Sih. Coba dong spill sedikit, teteh pengen tahu gitu. Soal itu ya, oke. Butuh tisu nggak? Kalau butuh tisu diambilin dulu. Sian nangis. Jujur aja agak lumayan men-trigger ya. Nangis gak ya? Kayak udah lewat juga sih masa-masanya. Cuman kayak dari SD sampai awal kuliah. Terus ada semacam hubungan yang aneh aja ya. Kayak ibaratnya kok bisa selama itu Ming. Karena ngerasa, biasa korban pelecehan tuh gini. Kita dilecehin sama seseorang dalam jangka waktu yang lama. Sampai ini kenapa bertahan, bukan masa bertahan. Ibaratnya kayak orang yang ngelecehin kita tuh kayak sucking out gitu kan. Sucking out apa ya, hal-hal yang baik dalam diri lu. Sampai lu ngerasa gak berharga. Sampai lu gak ngerasa yang lain tuh gue tuh gak layak buat orang di luar dia gitu loh. Ya makanya kenapa ada semacam hubungan yang aneh kan. Itu satu. Kedua, kalau mau ngomong pun kan rata-rata di kita tuh kan sistemnya masih kayak blaming victim ya. Kayak suka nyalahin korban kan. Kita hidup di republik yang masih ada banyak korban atau penyintas kekerasan seksual, dimana ketika dia ngadu yang ada malah lunya kali gitu kan. Lunya kali mengundang, lunya kali mancing-mancing gitu. Apalagi kayak misalnya cewek itu salah terus ya. Lu dilecehin karena baju lu, enggak juga, ada yang bajunya ketutup tetap dilecehin. Ya enggak sih? Betul. Lu kali yang seronok atau apa, enggak juga, bajunya enggak kebuka gitu kan. Berarti yang salah tuh bukan si korban, yang salah bukan ceweknya atau cowok juga bisa kena kan. Tapi ada yang salah dengan otak pelakunya kan. Betul, ya enggak sih? Betul. Nah kenapa ada banyak sekali korban pelecehan maupun korban-korban udah paksa yang enggak bisa ngelapor karena belum apa-apa mereka udah disalahin gitu kan.
Makanya karena mereka gak punya tempat untuk ngadu, akhirnya ya itu banyak orang yang misalnya jadi gila, jadi bunuh diri, yang terparah nularin lagi kan, ya gak sih Teh? Tapi Mingki tuh cerita gak sama keluarga? Gimana ya, karena tumbuh di keluarga yang Sabrutuing? tumbuh di dalam keluarga yang ya sempat lumayan broken home lah bisa dibilang kan. Jadi almarhum mama udah struggle banget dengan hidupnya. Waktu itu almarhum bapak sempet hilaf kan. Jadi mau ngadu pun kayak gak mau nambah beban. Mau ngadu pun ya itu, satu gak ngerti, kedua takutnya apa sih victim blaming victim kan. Victim blaming itu kan. Ya udah telan aja sendiri. Tapi waktu itu ada sebuah kesadaran bahwa it has to be stopped gitu kan. Itu harus dihentikan dan tanpa harus berbuat apa-apa, karena mama menemukan jalannya sendiri gitu kan. Ya sekarang orangnya ketabrak lah, sakit-sakitan lah gitu. Hidupnya sendirian, jadi ya udah nggak usah ditambah lagi gitu. Itu 5 tahun dari SD kelas 5 tahun kan ya? Enggak, kuliah. Dari SD kelas 6 kali ya. Kelas 6 ya? Berarti kan SMP-nya 3 tahun, ya. SMA 3 tahun tapi dan 6 tahun. Gitu kan. Kuliah, enggak terus menerus ya? Ya. Ada lah ya di jeda ada waktu jeda itu, juga gitu. Karena emang kalau nggak ketemu gitu ya. Ya. Ya maksudnya hal itu bisa terjadi apakah karena serumah, apakah karena pertemuan gitu? Beda rumah, beda lingkungan, tapi satu environment gitu. Oke. Gitu. Kan bilang masih kerabat dekat. Bukan, maksudnya environment lingkungan ya, maksudnya beda rumah, beda area, tapi ya masih satu wilayah gitu lah. Berarti bukan kerabat juga, atau maksudnya kerabat keluarga, berarti bukan saudara gitu kan? Masalahnya kan ini sesuatu yang udah pengen saya tutup ya, selesaikan. Kalau saya mention itu kerabat atau bukan, bakal nge-trigger. Dikhawatirkan segala sesuatu yang emang udah closure gitu kan. Tiba-tiba jadi nge-trigger lagi, jadi rame lagi. Saya anggap ini selesai aja lah. Tapi cukup tahu bahwa para pelaku ini ya saya bilangnya sexual predator ini kan cukup emang kita harus tahu. Biasanya ya orang yang nggak kita duga aja gitu. Iya. Itu proses healingnya berapa lama sehingga Aming tuh bisa mutusin berdamai dengan masa lalu, berusaha melupakan? Dibilang healing, kayaknya seumur hidup deh. Gitu. Ya ibaratnya yang namanya luka fisik ya. Kalau udah sembuh kan pasti meninggalkan bekas jadi keloid ya. Begitupun luka batin kan. Jadi kalau misalnya itu sewaktu men-trigger, ya cuma bisa memanage aja bahwa yang terjadi bukan karena salah kamu gitu kan. Jadi maafkan, bergerak ke depan, move on. Karena kalau enggak, ya bakal terpuruk seterusnya gitu loh Teh. Kan keluarga nggak Aming kasih tahu, mengingat ibu keluarga, gitu ya. Dia itu ngasih tahu keluarga pun gak semuanya punya understanding yang sama ya. Gak semuanya punya, ada juga yang nyalahin pemahaman, pengertian yang sama ya. Apalagi kasus-kasus kekerasan seksual di kita tuh kan diskursus yang dianggap masih sangat segmented ya. Bahkan untuk beberapa orang, sebagian besar masyarakat menganggap itu sebagai sebuah aib ya. Jadi itulah kenapa banyak korban yang gak speak up karena bingung kan. Diceritain takutnya blaming victim, gak diceritain juga ngebatin edan gitu kan. Masih mending kita masih gak mikir ngelakuin hal-hal yang sembrono. Tapi kecenderungan suicidal itu pasti ada kan. Tapi ya perbanyak, karena dikasih kesadaran bahwa gimana ya, udahlah pusing. dari akhirnya bisa berdamai dengan masa lalu yang luar biasa itu. Apakah ada teman dekat yang tempat sharing? Ya kayak karena gitu, punya banyak sahabat. Jadi ya Ming udah di konseling udah gitu. Udah di konseling udah mulai bisa accept udah. Ya karena kalau saya tetap terpaku atau tetap fokus dengan rasa sakit yang selama ini dialami, mungkin saya bakal jalan di tempat, gak akan berkembang, gak akan bertumbuh ya. Makanya alhamdulillah gimana juga, terima kasih untuk proses mau sakit, mau gak sakit, mau baik mau enggak, tapi itu membuat kita tetap berkembang dan bertumbuh. Jadi pribadi yang
lebih tangguh dan kuat, itu aja sih. Memutuskan akhirnya harus speak Iya, up move itu on. apa, kan selama ini kan biasa ya, sepengalaman saya itu ya, kalau korban-korban pelecehan seksual Ya. itu kan mereka lebih cenderung diam, Ya, menahan diri gitu ya. Kenapa? Karena mereka berpikir kalau ngomong seperti yang tadi Mingki Iya. bilang kan, yang ada gue disalahin. Entah Iya. itu karena cara pakaian Iya, gue, iya, iya. mungkin cara ngomong gue yang terlalu mendesah-desah, Iya, akhirnya iya. mengundang, Iya, banget, mungkin banget, cari jalan. Pokoknya tuh buat korban selalu dicari aja kesalahannya Iya, supaya si pelaku nggak 100% kesalahan dia loh, Iya, enggak iya, gitu iya. kan. Pasti kan diem ya. Ketika Aming memutuskan buat speak up itu apa? Supaya apa nggak ada alasannya? korban ambing-ambing yang lain lagi, Teh. Ya nggak sih, cukup berhenti di saya aja gitu. Iya, iya. Cukup berhenti di saya. Udah gitu juga sebagai upaya untuk para penyintas Pelecehan seksual ya ini di gitu luar ya, sana juga harus untuk speak up, saling ya. untuk saling support, dan sebaiknya memang speak up untuk Ya. menghindari korban-korban selanjutnya, untuk menghindari jangan ada aming-aming yang lain nih. Iya, betul. Udah deh cukup stop di gue. Tapi memang walaupun speak up kita itu sebenarnya tidak terlalu signifikan Ya. terhadap korban yang selalu aja muncul gitu Ya. kan setiap saat. Tapi paling tidak meminimalisir bahwa orang akhirnya tahu, hindari loh hal-hal seperti ini. Hindari loh gejala-gejala Ya, seperti ya, ini gitu kan. Karena memang banyak korban pelecehan seksual yang tidak mau speak up. Ya, Malu mungkin ya kan. Iya. Dan itu kan apalagi kalau sampai harus sosial media saat ini kan luar biasa Aduh, ya. gila. Jejak digital itu pasti judgment ada. publik tuh ya, Iya. dan culture kita tuh yang masih suka nyalahin korban. Betul. Jadi ya emang banyak yang akhirnya tutup mulut, mendem sendiri kan. Dan ya bisa dibilang, ya berarti gini, pelecehan seksual itu apa sih? Pelecehan seksual atau kekerasan seksual itu menimpa ke orang yang biasanya nggak paham. Ya. Kalau misalnya aktivitas seksual dilakukan sama orang yang sama-sama umurnya legal gitu kan, terus konsensual, suka sama suka, atau consent persetujuan, itu bukan pelecehan namanya, udah gede juga, udah sama-sama ngerti ya. Tapi ketika itu dilakukan sama minor gitu kan, misalnya underage, di bawah umur, atau nggak ada persetujuan, nggak ada apa sih, dasar suka sama suka, itu namanya pelecehan gitu kan. Kalau misalnya di luar dari itu ya bukan, ya nggak sih. Makanya korbannya rata-rata ya minor kan, karena minor dalam pengertian underage, masih di bawah umur. Karena mereka nggak ngerti apa-apa, karena memang mereka belum bisa bertanggung jawab dengan apa yang mereka lakukan atau yang dilakukan orang ke mereka, nggak ngerti gitu. Begitu. Sampai kapan sih akhirnya Aming itu mau, misalnya kan lagi ramai juga nih kan masalah pelecehan seksual dari terhadap anak-anak di bawah umur kan, banyak banget. Jangan kan anak di bawah umur, kadang kita yang dewasa aja masih suka dilecehkan gitu ya. Nah kalau misalnya gitu ya ada sosialisasi terkait pelecehan seksual gitu ya, yang marak terjadi saat ini gitu ya, Aming masih mau nggak sih bantu speak up, bantu mensosialisasikan bahwa pelecehan seksual itu meninggalkan trauma yang mendalam, bukan bermaksud untuk men-trigger masa lalu gitu. Aku hayu aja sih, karena kalau mau jujur itu bagian dari misi healing, sebenarnya ya. bagian dari healing saya, bagian dari ibadah juga loh Ming, medication saya, penyembuhan saya. Dan itu kayak jangan sampai kadang men-trigger saya juga, ada semacam kemarahan. Kenapa harus saya yang jadi korban gitu kan? Kenapa yang lain juga harus merasakan gitu kan? Ada. Makanya penting untuk saya juga untuk speak up tentang sexual harassment ini, supaya saya nggak jadi seperti orang yang ngelecehin saya juga. Gitu. Iya. Karena mau gimana, takutnya kan gimana juga itu orang berpikir juga, kali ya, iya. Awalnya korban lo, kalau jadi korban akhirnya menikmati karena diam, akhirnya lo malah menjadi pelaku. Pelaku. Ya serem juga ya kalau ada orang beranggapan seperti itu. Rata-rata kebanyakan kayak gitu, makanya ada kekhawatiran ke sana juga ya. Makanya maksudnya jangan sampai. Makanya harus speak up, makanya saya harus ngasih edukasi tentang bahayanya apa sih sexual harassment yang emang menimbulkan banyak trauma banget lah pokoknya. Mau nanya aja cuma sebenarnya boleh jawab boleh enggak gitu ya. Apakah karena pengalaman itu ya, aku nyebutnya pengalaman negatif aja ya. Apakah karena pengalaman negatif itu akhirnya setelah Mingki speak up gitu, akhirnya job-job yang datang pun kadang Ming pakai jadi as woman ya, Ming as a man ya.
kalau keberagaman peran yang ditawarkan, yang kadang misalnya berperan sebagai sosok pria atau sebaliknya ya, sebenarnya bukan gara-gara trigger pelecehan itu enggak, tapi berangkat dari program saya zaman dulu kan Extravaganza ya. Extravaganza itu tahun 2004 awalnya. Nah sebenarnya itu adaptasi dari acara luar namanya Saturday Night Live di CNBC. Pokoknya Saturday Night Live on CNBC kan. Jadi emang itu acara dari stasiun CNBC itu bertahan sampai puluhan tahun. Akhirnya diadaptasi ke versi Indonesia. Jadi tayang di Extravaganza. Trans TV. Dan emang di mana di situ tuh semua yang terlibat, bukan saya doang, kayak waktu itu kan ada Tora, Indra Birowo, Sogi, semuanya emang dapat giliran atau dapat giliran untuk memerankan peran-peran dengan ragam karakter yang berbeda-beda gitu kan. Oh, oke. Jadi emang ragam peran yang berbeda-beda. Jadi bukan karena trigger pelecehan, tapi emang karena kebutuhan acaranya aja gitu. Oh, oke. Tapi karena waktu itu peran yang diperankan tuh ibaratnya peran-peran transgender lah ya. Dapat salah satu yang dapat spotlight paling tinggi ya namanya industri kan waktu itu. Iya, udah kita jualan yang lagi itu, laku gitu kayak kan. kita jualan deh, yang lagi laku dijual, yang lagi laku dibeli sama orang ya itu yang bakal disediain stok paling banyak kan. Iya. Ya nggak sih Teh? Betul. Jadi kalau ada istilah ngapain sih bawa bancian doang kasarnya kan. Lah lu yang minta, gue kayak gara-gara lu suka, kalau enggak nggak akan diadain gitu Dan loh. terjadilah hujatan-hujatan Iya itu padahal di kayak sosmed. lu yang bikin gue aja kayak gini tiba-tiba ngehujat IPA gitu kan. Iya. Sementara kalau yang ngerti kan Kebutuhan publik loh, gue begini gitu kan. Iya. Tapi kan lu nggak tahu iya. who really I am gitu kan. Iya, makanya kayak have you ever gitu kan, have you ever kayak mempertimbangkan kesehatan mental gue? Enggak, gue yang harus survive, gue yang harus fight sendiri untuk tetap sadar bahwa itu tuh peran. Mau mental health gue gimana, Iya. yang penting lu bisa ketawa ngelihat peran gue gitu kan. Terus sekarang ketika gue berperan seperti ini, lu ketawain gue, mau lu apa sih Neti? Iya, Gitu. makanya waktu itu kayak sampai ngomong ke produsernya, kenapa sih peran gue kenapa sih peran gue banyak peran-peran yang harus di dress up gitu, harus make up. Lah kan lu nya suka gak Ming? Lah gue bukan masalah suka atau enggak, tapi tentang profesionalisme aja. Nah ini kan sesuai kebutuhan cerita aja Ming. Oh ya udah. Nah kebetulan karakter misalnya salah satunya kan kayak Pinky Boy gitu kan. Aming Wati baik yang suka. Ya mau gak mau yang namanya orang jualan, yang lagi laku kita jual. Nah giliran genre berubah, zaman berubah, tiba-tiba ada larangan tampil kayak perempuan di televisi, tiba-tiba kenapa gue yang dihujat gitu ya gak sih? Padahal itu kan cuma gue nurutin peran doang. Iya, sesuai dengan tuntutan peran dan sesuai dengan tuntutan penonton. Ya kenapa gue yang disalahin gitu kan? Iya. Bener gak sih Tah? Jadi kayak ini sebenarnya gila gue apa lu sih gitu ya gak? Gitu. Dan sampai akhirnya Aming menikah Iya. dengan seorang perempuan. Iya. Kebawa gak sih? Pernah komplain gak sih si? Oh enggak, maksudnya waktu menikah dengan perempuan, ya itu kadang orang kita tuh ada gila-gilanya ya. Makanya sukanya mainnya apa yang ada di TV, Ya. ada yang di layar dengan kehidupan sehari-hari. Ibaratnya kayak Itu seakan-akan real life gitu. Padahal iya kan kayak enggak gitu. orang-orang kita kenapa ya, maksudnya kayak negatifnya orang-orang kita kenapa gitu. Suka nyemain peran di misalnya di Film, televisi atau di layar dengan kehidupan sehari-hari, negatifnya itu. Ya kan padahal lu ada gila-gilanya, lu pikir tiap hari gue ngebencong pakai make up, pakai baju cewek tuh ribet anjir gitu ya gak sih? Bener gak sih? Teh? Betul. Cewek aja ngerasa ribet kan, harus banget. tampil dress up, make up, apalagi cowok, kecuali emang waria beneran emang suka ya. Kalau ini kan Teteh tahu, Ya. saya tuh orangnya praktis banget ya. Kalau bisa, aduh udah deh pakai yang nyaman aja. Pakai Tiba-tiba kaos sehari-hari bolong, harus kayak gitu. Emang lu pikir kagak ribet ya? Bedakan, Iya bikin kan? alis, pakai Aduh ribuh, lipstick pokoknya gitu. kan belum heal segala macam. Nah sementara positifnya, mungkin se-iconic itu ya kan, senyangkut itu orang sampai akhirnya nyangka lu kayak gitu, berarti peran lu berhasil. Positifnya kayak gitu aja. Berarti you are ambil aja. such a good actor aja. Berarti hebat kan gue bisa Berarti aktor yang menjiwai bagus peran aja. gitu. Yang Positifnya gagal gitu. lo sebagai netizen terpengaruh kan? Ya. Itu keluarga gak ada komplain, istri Gak ada gak kan, ada. mereka tahu. Ya kenapa keluarga gak komplain? Tiap hari anaknya balik. Kadang di rumah mah cuma Jadi pakai laki gitu kan. kolor doang, kaos doang, males mandi kalau nggak lagi nggak ada kerja. Jadi ya mereka tahu, ibaratnya ini orang-orang keluarga gua aja santai yang lebih tahu gua kayak gimana. Ini orang di luar sana so tahu kayak tiap hari hidup sama gua, bareng sama gua. Makanya orang kita tuh kayak
cepat menghakimi, cepat ngejudge, padahal emang tuh sama gue hidup tiap hari ya, lu tau gue seharian kayak apa ya, bener gak? Betul. Pada gila. Tapi gak apa-apa, gilanya mereka kan mendatangkan rezeki buat saya, jadi makasih gitu aja. Susah gak sih melepas image ini nih? Sebenarnya ini kan aku ngeliat sekarang udah gak gitu lagi ya, udah jadi Aming laki gitu. Sebenarnya yang gak move on tuh pemirsa, netizen. Kalau saya mah move on gitu ya enggak? Karena perannya udah ganti kan ya? Iya, karena kan orang cuma lihat kayak gini deh. Zaman-zaman di Extravaganza 2004 kan naik daun banget. Orang taunya naik gara-gara peran-peran sebagai transgender. Di luar dari itu, banyak kok peran saya di film yang berhasil kayak Get Married, Cookie Express, Doa yang Mengancam. Dan itu juga dapat highlight kan, itu dapat spotlight. Tapi entah kenapa emang framing media jahat itu emang suka ngeselin sih ya. Tetap aja yang di framingnya aku yang babanciannya. Ya entah itu emang ada juli-julinya, ada jealousnya dari kompetitor kali. Ada ya kan, kayak kita bisnis ada aja gitu kompetitor yang atau rival bisnis yang gak suka dengan yang kita laku ya gak sih Teh? Maksudnya kayak kenapa sih banyak media, saya bilangnya kan media itu ada dua macam, media jahat dan media baik. Kalau media baik akan memberitakan prestasi saya. Media jahat, gimana caranya mungkin dibayar sama rival bisnis kita gitu yang ngelihat. Untuk menjatuhkan kita. Iya, padahal peran-peran saya kayak di Get Married ya, itu ikonik banget 1-3 ya kan. Iya. Belum Cookie Express yang jadi Gigolo, belum Doa yang Mengancam sampai dapat nominasi Best Actor di FFI kan. Luar biasa. Tetap aja di framingnya peran-peran bencong-bencongannya mulu. Berarti kan emang ada yang salah framing berita jahat itu, framing berita media jahat itu kadang ngeselin gitu kan. Tapi ambil hikmahnya aja. Iya, framing berita jelek kita itu kan mendatangkan rezeki. Pokoknya mah mau berita jelek, berita baik selama mendatangkan rezeki buat kita nikmatin aja. Itu makanya kan memang dunia seniman begitu bukan? Iya, makanya belajar dari situ, balik lagi ke prinsip bahwa tangan kita cuma 2, tutup aja kuping kita gitu kan, daripada nutup banyak mulut luar sana. Kuping gitu. aja tutup kan, cuma 2, butuh 2 tangan doang kan gitu. Berarti yang gak move on tuh netizen, penonton, pemirsa yang kayak, oh dasar peran-perannya, ya perasaan gue mah perannya udah beragam deh, lu kemana aja gitu. Tapi kan based on experience itu ya, pengalaman itu akhirnya membawa ke Aming yang sekarang. Betul, sampai sekelas Joko Anwar mempercayakan. Alhamdulillah. Ya kan, peran Tokek yang akan jadi series di Netflix kan luar biasa gak sih? Kalau Tokek di film Ghost in the Shell bakal tayang nanti April tanggal 16. Oh dia bukan di Netflix? Yang di Netflix ada film yang lain. Gak apa-apa. Ada juga di Netflix. Berusaha humble tapi kok arogan. Tapi kok tipis, tapi kok bodo amat, tapi kok bangga gitu kan. Pokoknya di Netflix Ming. Gitu kan? Alhamdulillah jadi ada beberapa series di Netflix yang sudah selesai syuting, yang sedang syuting dan beberapa bakal syuting juga ke depannya. Ada statementnya Joko Anwar yang mengatakan cuma Aming yang pas buat peran ini. Itu kebanggaan atau penghinaan sih menurut Ming? Antara bingung ya. Narapidana loh, narapidana gitu. Tapi emang karakternya keren banget sih, parah. Penasaran sih, kapan tayang? April? 16 April 2026 tayang di bioskop Ghost in the Shell. Alhamdulillah kita world premiere dulu di Berlinale Film Festival. Berlinale Film Festival tuh festival film yang kelasnya udah setara dengan Cannes, Oscar. Di mana tuh? Itu di Eropa, di Jerman. Jadi kita berangkat dong ke sana. Oh kebetulan aku lagi syuting di Jogja. Jadi yang berangkat cuman Abimana sama Andy Ervian kan. Tapi waktu kita world premiere di sana sekitar sekarang teh bulan apa ya? Sekarang teh April, Maret, antara Februari Maret deh Berlinale itu aku lupa. Pokoknya tayang di sana, world premiere di sana. Saking sukanya kita udah dapat distributor untuk peredaran didistribusikan di Eropa. Oh jadi tayang di luar negeri. Ya. Jadi namanya Playon. Playon itu distributor film di Eropa yang base-nya di Jerman kalau nggak salah. Yang dia itu emang distributor film-film kelas dunia kayak Anatomy of a Fall gitu kan. Terus Poor Things juga ya. Yang kemarin masuk dan menang apa sih pemainnya Emma Stone dapat Best Actress di film itu di Oscar kan. Terus ada itu akan tayang di situ gitu ya. Terus ada distributor. Berarti si Tokek ini dibikin bilingual, 2 bahasa. Kayaknya dibikin bilingual. Terus kita dapat juga distributor dari Amerika juga. Jadi bakal tayang di Eropa.
Europe overseas, US overseas, sama kita juga ada kalau di Eropa tuh Playon. Kalau yang di Amerika aku belum tahu apa, harus baca. Itu satu lagi dari Barunson. Barunson itu distributor film Parasite yang menang di Oscar. Iya, tahu aku tahu. Ya alhamdulillah teh, rezeki banget. Rezeki gitu nah ya. makanya kalau di luar aja diapresiasi setinggi itu, ya masa kalau lokal enggak ya, harusnya bangga lah gitu. Punya film yang bisa Harusnya menorehkan prestasi. Kan netizen kita kan unik ya. Iya. Gitu. Nah jadi pada saat ditelepon sama Bang Joko, Ming ini ada karakter tokek abang khusus bikin buat kamu dan cuma kamu bisa meraninnya. Wow, seorang Joko Anwar ngubungin langsung gitu ya, tiba-tiba suruh meranin karakter yang pas dilihat luar biasa karakternya. Spesialnya apa sih? Yaitu, Karakternya seperti apa? Kan makanya, itu Inhuman ya? Tokek itu inhuman dan karakternya dekat dengan trauma-trauma yang saya alami. Aduh, kapan sih cepetan? Lama banget tayangnya. Wah pasti saya suka pisan, bagus banget. Pasti ngakak parah. Itu film dari yang kita ketakutan, merinding. Ini komedi atau apa? Multiple genre, Oh, jadi multiple a mixture genre. of any kind genre gitu. Oke. Ada Lengkap deh itu, lu mau action, nangis, mau ketawa, mau action, thriller, ada semua. drama, Ada komedi. thrillernya juga? Ada. Oh, makanya jadi narapidana loh ya. Iya, kebayang kan? Bayang. Jadi karakter Tokek itu karakternya benar-benar napi paling berbahaya, napi paling ditakuti dan beberapa karakternya inhuman, kayak bukan manusia, binatang aja kebayangannya. Iya berarti itu sadis banget. Tapi masih ada lucu-lucunya. Itu yang bikin gue penasaran sih Ming. Ada. Film sadis tapi ada komedinya. Ada, tapi komedinya ngakaknya parah sih. Iya, penasaran kan? Iya banget. 16 April ya Ghost in the Shell, jangan lupa. Dan kemarin kita udah surprise screening buat para penonton terpilih. Waktu lebaran hari kedua alhamdulillah responnya luar biasa bagus. Dan semua orang happy banget. Ya, sedih deh gue gak terpilih jadi gue gak bisa nonton duluan. Sedih. Bisa itu. Tatanya pasti si serianya kakak gue. Semoga dengan peran yang berubah gitu ya Ming, dari peran jadi cewek, jadi laki-laki, jadi narapidana, nenek-nenek, napi, lu lengkap gitu ya. Sumanto Nah, juga. Lu tuh mau dikenal sebagai apa sih? Itu sebenarnya? Sebagai artis. Artis ini bukan selebritis ya. Artis ini seniman aja. Iya, maksudnya apa yang dikenal sebagai artis yang apa sih? Lu misalnya antagonis kah atau apakah gitu? Pengen dikenal sebagai apa gitu loh? Aktor watak. Oh. Aktor berwajah katak. Aduh. Enggak lah, bercanda. Aktor watak, aktor berkarakter aja. Jadi kalau saya mah mikirnya saya mah pengennya di. Tapi kalau ditanya mau jadi apa, sebenarnya kan saya I was born as an entertainer ya, penghibur aja. Waktu itu eranya era TV dikuasainya masih Mingkit ya gini. Nah setelah selesai era TV, sekarang tuh saya pengen fokus di keaktoran. Jadi kalau ditanya mau dikenal sebagai apa, sebagai seniman aja. Seniman yang bisa melakukan semuanya, berkesenian, seni peran, seni panggung. Yang tujuannya untuk apa? Untuk menemukan penyembuhan dari semua luka-luka batin yang dialami itu aja. Luar biasa. Karena kita teman dekat ya Mingki. Ya. Jadi tuh aku sebagai teteh tuh pengen ngasih bukan nasihat ya sebenarnya. Gak apa-apa lebih dong. spirit gitu kan ya. Iya. Jadilah tetap Aming yang low profile. Nuhun Tetaplah teh. menjadi Aming yang tidak pernah dan jangan sampai ke-trigger dengan masa lalu. Tetap ke depan. Masa depan Aming itu masih sangat-sangat panjang. Abaikan usia. Karena kita tidak pernah hidup dan tenggelam dalam usia. Kita harus terus grow up. Dan aku pribadi ngelihat Aming tuh salut ya. Sosok seniman yang luar biasa. Ya, nuhun pisan teh atas inputnya, atas advokasinya. Luar biasa. Dan karena teteh pun salah satu teteh aku yang aku anggap deket ya teh ya. Aku juga pengen ngeliat teteh happy. I'm looking up on you. Cute. Semua orang tahu Ina Rahman, sosok lawyer yang kompeten, udah gitu pengusaha yang sukses. Amin. Dan Thank punya you. reputasi yang bagus. Jadi Bagus buat yang setuju sama gue. Kalau yang gak tetap aja ngomongin gue nih. tapi ya apa ya, terlepas dari itu semua, abaikan suara-suara miring di luar sana, abaikan suara-suara sumbang di luar sana, karena itu bukan bentuk kepedulian, tapi aku ngerasa
itu bentuk dari kegetiran orang-orang yang gak happy dengan hidupnya. Betul. Ya, jadi anjing menggonggong. Ina Rahman berlalu. Ya, kafilah mah traveling, ya nggak sih? Kafilah mah traveling, kafilah mah bahagia ya nggak? Jadi fokus on your own happiness ya. Terus fokus sama kebahagiaan teteh. Di luar sana yang lain nggak penting. Fokus sama kebahagiaan teteh dan fokus sama orang-orang yang membuat teteh makin berkembang dan bertumbuh. Pasti. Ya, itu aja. Pasti. Makasih banyak loh. Sami-sami. Luar biasa Aming Sami-sami, tuh. Teh. Semoga apa yang Makasih kita juga. bicarakan hari ini dapat feedback positif dari Pasti. orang lain. Amin. Salam bahagia selalu.